Halo teman-teman Pripos, kembali lagi di Pripos Public Relation Podcast. Kali ini saya Taris, selaku MC dari bidang PR, akan nemenin untuk ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita yang keren banget nih, yaitu mereka merupakan salah satu anggota dari bidang Economic Development, ECODEV, yaitu Caca dan juga Bunga. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrolin tentang berani berpendapat, dare to speak, show your quality. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja sapa narasumber kita. Hai Caca, Bunga. Boleh perkenalan dulu dong namanya? Dan dari prodi mana dan angkatan berapa nih kalian? Mungkin mulai dari Caca dulu. Oke, hai, selamat malam. Ya, jadi kenalin, saya Nisa Nusabila dari Prodi Akuntansi angkatan tahun 2020, anggota bidang ECODEV tahun ini di LKPE. Salam kenal. Salam kenal. Oke, selanjutnya Bunga. Halo, selamat malam teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Suci, biasa dipanggil Bunga, dari jurusan Ilmu Ekonomi di AKPE di bidang ECODEV. Salam kenal. Salam kenal. Gimana nih kabar kalian berdua? Kalau boleh tahu, akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja? Dari saya dulu nih ya, jadi akhir-akhir ini ya biasalah ya, kita mahasiswa sibuknya kuliah, nugas, apalagi ini pasti nunggu banget kan udah mau liburan lebaran, jadi tapi tugas-tugas tuh banyak ya, begitulah. Wah, sama banget nih. Sama banget nih. Saya juga lagi sibuk tugas-tugas, kemudian juga nih mau nunggu info dari dosen kapan kuliah online-nya, seperti itu. Kan mau pulang kampus. Oke, setelah ini saya bakalan nanya-nanya tentang topik yang mau kita obrolin hari ini ya, yaitu tentang berpendapat. Menurut kalian, apa sih alasan kenapa kita harus berani mengemukakan pendapat dan manfaat apa yang bisa kita peroleh? Boleh nih dari Bunga dulu mungkin. Oke Kak, alasan kita tuh harus berani mengemukakan pendapat itu, kalau dari pribadi diri saya sendiri sih, itu untuk melatih kepercayaan diri kita. Nah, adapun manfaatnya itu yang diperoleh ketika kita sudah berani mengemukakan pendapat kita, banyak sekali nih yang kita bisa peroleh. Seperti dengan berani berpendapat, kita ini sudah bisa menuangkan isi dari pemikiran kita, kemudian berdampak dalam pengambilan keputusan, kemudian mampu menggiring ke dalam diskusi. Jadi ketika kita sudah berani berpendapat, bisa jadi nanti kita akan terlibat ke dalam diskusi yang sangat panjang, dan ini tuh sangat menarik sekali karena kita akan menemukan ilmu-ilmu di dalamnya. Kemudian kita juga akan mendapatkan evaluasi dari orang lain. Nah, seringkali kita itu malas untuk berpendapat atau takut untuk berpendapat karena takut akan diberi tanggapan oleh lawan bicara kita. Padahal ini tuh bisa jadi sebagai evaluasi bagi diri kita sendiri. Kemudian memberi perubahan. Nah, ketika kita sudah berani berpendapat, berarti kita sudah memberi perubahan bagi diri kita sendiri. Artinya kita sudah keluar dari zona nyaman kita. Mungkin itu Kak dari. Oke, gimana nih kalau menurut dari Caca? Wih, kurang lebih sama aja ya kayak Bunga. Jadi alasan kenapa kita harus berani mengemukakan pendapat tadi benar banget tadi yang dibilang Bunga, itu kita bisa melatih kepercayaan diri kita. Lewat kepercayaan diri itu kitanya berani gitu, berani tampil bicara di depan orang banyak. Nah, jadi lewat berpendapat ini bisa melatih keberanian kita nih, kepercayaan diri kita mengutarakan apa yang ingin kita sampaikan. Lalu bener banget tadi juga kata Bunga, kita bisa mendapatkan nih evaluasi dari orang lain. Kan menurut kita nih nggak semua evaluasi itu buruk. Ada evaluasi atau bisa dibilang kritik ya, atau bisa dibilang kritik itu pasti membangun buat diri kita. Ini pasti terjadi sih, pasti bakal ada. Misal kita saat mengemukakan pendapat itu bakal dikritik orang lain, bakal dievaluasi orang lain, atau orang lain bakal berbeda pendapat sama kita. Manfaatnya sih izin menambahkan aja, kitanya bisa jadi lebih open minded nih. Lewat berpendapat kita bisa lebih terbuka lah dalam menghadapi perbedaan pendapat, karena di setiap diskusi pasti akan ada aja kan berbeda pendapat. Kita bisa lebih jadi open minded nih saat menerima informasi-informasi baru dari sebuah diskusi. Lalu kita juga bisa mengetahui nih kemampuan diri kita.
kita bisa mengetahui kemauan diri kita saat ini nih, sampai di mana nih, sampai mana kita bisa membawa diri kita ini lewat berpendapat. Juga kita bisa mengetahui atau mencari cara nih, apa sih yang kurang dari diri saya, lewat situ maka kita bisa memperbaiki diri kita jadi lebih baik. Itu sih sedikit menambahkan. Oke. Apa sih penyebab nggak berani mengemukakan pendapat dan kendala apa yang sering dialami? Boleh dari Caca dulu. Oke, jadi penyebab yang tidak berani mengemukakan pendapat, kendala yang sering dialami itu mungkin dari sebagian orang atau mungkin banyak orang pasti ya, merasa ada yang pertama itu merasa pendapatnya tuh kayak nggak ada gunanya gitu. Dia ngerasa kok pendapat saya, kalau saya mengemukakan pendapat itu jadi ngerasa apa ya, menjadi beban gitu buat dia. Apa pendapat saya nanti bakal diterima nggak ya? Jadi dia ngerasa dirinya tuh pendapatnya itu nggak ada gunanya, jadi kayak memendam pendapat itu, jadi susah untuk mengutarakannya. Yang pertama ya, itu jadi merasa pendapat itu nggak ada gunanya. Lalu yang kedua itu dia pasti kurang percaya diri dong ya. Mungkin beberapa orang itu kurang kepercayaan dirinya itu rendah untuk sebagian orang. Nah, jadi kalau untuk mengatasinya itu memang mungkin takut ya untuk berpendapat itu. Jadi kita tuh ya terbuka aja gitu, pede aja. Takut pendapat kita nggak digubris itu memang wajar, mungkin memang wajar bagi orang yang menghadapi nanti. Jadi yang kedua itu mungkin kurang percaya diri. Lalu yang ketiga itu saya belajar dari leading kemarin ya. Yang kita bahas itu pernah ada kejadian buruk nih, mungkin di masa lalunya dia pernah berpendapat tapi ada kejadian buruk yang mungkin ngerasa dia ini trauma. Itu mungkin sebagian orang ya pastinya pernah masa lalunya itu kurang buruk nih saat mengemukakan pendapat. Mungkin itu sih. Yang ketiga itu kejadian di masa lalunya yang mungkin buat dia trauma lagi nih untuk mengemukakan pendapatnya dia. Lalu yang keempat itu yang menurut saya yang terjadi di kalangan kita nih, mahasiswa zaman sekarang ini kurang berdiskusi gitu, kurang sharing, jadi menyebabkan seorang itu menutup diri dan bersikap acuh gitu. Padahal kan kitanya kan contoh aja dari kuliah kita dapat tugas kelompok dari dosen, dari situ kita bisa sharing sama teman-teman, belajar diskusi sama teman-teman gitu sih. Yang keempat itu jadi jarang berdiskusi dan jarang sharing gitu. Oke, kalau dari Bunga gimana nih? Kalau dari saya sendiri sih sependapat ya dengan Kak Caca. Itu yang pertama itu pastinya merasa bahwa pendapat kita itu tidak ada gunanya sama sekali, dan yang kedua itu tidak adanya kepercayaan diri. Dan di sini saya sedikit menambahkan alasan kita itu nggak berani mengemukakan pendapat itu mungkin karena kita itu kurang memahami konteks apa yang dibahas di dalam forum rapat atau diskusi. Jadinya ketika seseorang itu nggak memahami konteks apa sih yang dibahas di dalam diskusi itu, jadinya dia nggak berani nih ngeluarin pendapatnya. Takut kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang dibahas nanti. Kemudian mungkin dia memiliki sifat gak enakan. Terkadang nih orang itu juga takut mengeluarkan pendapat karena memiliki sifat gak enakan, takut mengkritik teman atau takut memberi tanggapan, takut temannya merasa tersindir atau bagaimana. Kemudian sama juga dengan Kak Caca tadi, yaitu trauma di masa lampau. Mungkin di masa lalunya dia pernah mengeluarkan pendapat tetapi mendapatkan respon yang buruk dari lawan bicaranya. Mungkin seperti itu. Oke, ada nggak tips versi kalian supaya bisa lebih berani lagi menyampaikan pendapat? Boleh dari Bunga dulu. Tentunya ada banget nih Kak. Ini juga buat pelajaran bagi diri saya sendiri, yaitu tipsnya itu ya kita harus membangun kepercayaan diri kita sendiri, karena kalau misalnya kita nggak pede ya kita nggak bakal bisa speak up. Kemudian kita harus mematangkan argumen dengan memahami konteks apa sih yang dibahas atau dipahami seperti itu di dalam diskusi. Kemudian ya tentunya kita harus meminimalisir sifat gak enakan ya, kalau misalnya seseorang itu memiliki sifat gak enakan. Kemudian hargai pendapat kita sendiri, jadi kita harus menghargai pendapat kita sendiri. Kita harus berani speak up, mengeluarkan pendapat kita, asalkan sudah sesuai dengan konteks apa sih yang dibahas di dalam suatu diskusi. Mungkin itu Kak. Oke, gimana nih kalau tips versi dari Caca?
Oke, tips ya. Jadi tipsnya itu, wah Bunga keren banget nih dia. Jadi kita tuh bener banget tadi yang dibilang Bunga itu menghargai pendapat kita sendiri ya. Kadang kita sendiri itu kurang menghargai nih pendapat kita. Kita punya pendapat, tapi kitanya kayak ngerasa, oh kok kayaknya salah deh, kayaknya masih kurang deh. Jadi masih itu bener-bener sih kita emang harus percaya sama diri kita sendiri, hargai pendapat dari kita sendiri. Lalu mungkin dari saya ya, itu kita mungkin apa ya, dalam diskusi saat kita ingin mengemukakan pendapat nih, kita mungkin bisa lebih mempersiapkan diri ya, mematangkan lagi nih pendapat kita, kuasai lagi materi apa yang didiskusikan itu. Jadi misalnya kita nih ngerasa masih kurang nih, kita bisa nih nanya sama teman kita yang di sebelah atau di depan kita, nanya nih, aku mau bertanya nih, boleh nggak kamu kasih saran, bener nggak nih pendapatku yang akan aku tanyain nanti gitu. Itu sih lebih mempersiapkan diri sama mematangkan lagi pendapatnya. Terus kata bunga tadi apa, bangun terus ya, percaya diri itu pasti sih harus dilatih terus menerus. Jika ada kesempatan untuk menyampaikan pendapat tuh, maka cobalah gitu loh. Tetap yakin sama diri sendiri, jangan takut, lalu lawan gitu rasa malu. Mungkin sebagian banyak orang itu malu gitu menyampaikan pendapatnya itu. Jadi harus dilawan. Jadi kita saat diskusi itu, mungkin tips nih ya, saat kita diskusi orang banyak, kitanya dikasih kesempatan untuk menyampaikan pendapat kita itu, kalau tips dari saya sih, saya juga orangnya mungkin rada takut juga saat menyampaikan pendapat. Jadi tapi saya tuh menganggap pada saat diskusi nanti tuh orang-orang di depan saya itu teman saya, jadi kita tuh ngerasa enjoy gitu saat menyampaikan pendapat, santai gitu, tapi tetap hargai orang yang di hadapan kita. Lalu yang pastinya saya kasih tipsnya itu, perbanyak lagi sih diskusi, perbanyak lagi sharing sama teman-teman, latihan berbicara itu bisa ditempa lagi mental kita di hadapan orang banyak, itu dilatih lagi biar berani, biar kepercayaan diri kita itu meningkat, nggak canggung saat berbicara di depan orang banyak. Begitu. Oke, setelah kita punya keberanian nih, gimana sih sikap yang baik saat sedang mengemukakan pendapat yang ingin disampaikan? Boleh dari Bunga dulu? Oke Kak, jadi ketika kita sudah berani berpendapat, nah kita harus memperhatikan nih sifat-sifat yang baik itu saat ingin mengemukakan pendapat kita. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar audiens itu tidak merasa tersinggung. Kemudian tidak memotong pembicaraan lawan bicara. Jadi ini penting banget ketika berdiskusi atau mengeluarkan pendapat itu, kita nggak memotong ataupun menyelah pembicaraan lawan. Mungkin itu Kak dari saya. Oke, kalau dari Caca gimana nih? Sependapat banget sih ya, pastinya harus sopan dong saat menyampaikan pendapat kita. Sopan ini dalam artian kita tahu etika diskusi, etika menyampaikan pendapat itu apa, nggak menyela pendapat orang lain, nggak menyerang pribadi lawan bicara gitu. Sebaiknya itu jangan, apalagi memotong pembicaraan lawan itu jangan sampai kita seperti itu. Jadi benar banget kata Bunga, harus sopan, harus ketahui kapasitas pengetahuan kita. Sebelum menyampaikan pendapat itu, pastikan kita tahu nih kapasitas dan pemahaman yang cukup dengan tema diskusi atau apa yang dibahas di diskusi itu. Jadi itu juga sih untuk menghindari perdebatan saat diskusi nanti. Terus misal kita nih udah punya pendapat nih, kitanya kekeh gitu, jangan egois. Kita kan musyawarah, kita diskusi untuk satu tujuan yang sama gitu. Jadi misal pendapat kita itu nggak digubris, pendapat kita tuh memang nggak diterima, ya udah kita terima apa hasil akhirnya nanti dengan lapang dada gitu. Jadi yang pasti sih jangan memaksakan kehendak ya, jangan memaksakan pendapat kita, jangan egois gitu, jangan hargai audiens tadi kata Bunga, hargai orang-orang banyak yang memang satu diskusi sama kita, baik itu di forum kecil maupun di forum besar. Itu sih kalau sikap yang baik. Oke, wah informatif banget ya teman-teman, banyak banget ilmu baru yang kita dapatkan di Pripos kali ini, khususnya buat teman-teman yang punya permasalahan nggak berani berpendapat nih. Mungkin dari Caca dan Bunga, ada nggak yang mau disampaikan lagi sebelum pamit undur diri? Boleh
Ya, Dari mungkin Bunga dulu. oke. Dari saya sendiri yaitu jangan takut untuk berbicara. Kemudian kita harus membangun kepercayaan diri kita dan jangan maksudnya itu jangan berada di zona nyaman terus. Kita terus harus bisa keluar dari zona nyaman kita, yaitu berani berpendapat, berani speak up. Mungkin itu kan. Oke, gimana nih dari Caca? Untuk pesan-pesannya buat teman-teman lebih tingkatin lagi nih kepercayaan dirinya lewat berpendapat. Itu penting sih, penting banget buat kita belajar public speaking, buat kita belajar speak up di hadapan orang banyak. Harus lebih dilatih lagi, kitanya sama-sama belajar, berlatih terus, bangun terus rasa percaya diri. Yang paling penting sih hargai pendapat diri kita sendiri. Itu sih yang paling penting. Lalu kitanya harus bisa lebih banyak sharing-sharing lagi, lebih banyak diskusi lagi, entah itu bareng teman-teman, bareng keluarga, bareng siapa. Itu bisa melatih sih, bisa melatih skill public speaking kita, bisa melatih skill berbicara kita di hadapan orang banyak. Itu sih untuk pesan-pesannya. Kasih. Oke, terima kasih banyak ya untuk narasumber kita, Caca dan Bunga, sudah bersedia untuk sharing-sharing perihal berpendapat di kesempatan kali ini. Dan buat teman-teman semua juga, terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa untuk terus tungguin dan dengerin Pripos selanjutnya ya. Akhir kata, saya Tari selaku MC pamit undur diri. Terima kasih dan stay safe and stay healthy semuanya.